Bayangin suatu hari manusia nggak cuma mengunjungi Mars, tapi benar-benar pindah dan tinggal di sana. Membangun kota, bertani, punya anak, dan menyebut planet merah itu sebagai rumah. Kedengarannya seperti mimpi terbesar umat manusia. Tapi begitu kita bongkar apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk hidup di dunia yang mematikan itu, kamu bakal sadar betapa gilanya dan betapa mengubahnya skenario ini. Selamat datang di sebuah skenario hipotesis. Hal pertama yang harus dihadapi adalah perjalanannya sendiri. Mars berjarak puluhan juta kilometer, butuh berbulan-bulan menembus ruang hampa. Selama perjalanan itu, tubuh manusia melemah karena tanpa gravitasi, dan bahaya radiasi mengintai di setiap detiknya. Hanya untuk sampai ke sana saja, manusia harus menembus salah satu perjalanan paling berbahaya yang pernah dicoba. Begitu tiba, masalah paling dasar langsung menghantam. Tidak ada udara untuk bernapas. Atmosfer Mars nyaris tak punya oksigen. Setiap tarikan napas harus disediakan oleh mesin. Manusia jadi sepenuhnya bergantung pada teknologi hanya untuk tetap hidup. Satu kegagalan alat saja bisa berarti kematian. Di Mars, udara yang di bumi kita anggap gratis, berubah jadi barang paling berharga. Gravitasi Mars cuma sekitar sepertiga gravitasi bumi. Ini kedengarannya menyenangkan, tapi dampaknya pada tubuh sangat serius. Tulang jadi rapuh, otot menyusut, dan jantung melemah karena tak lagi bekerja sekeras di bumi. Manusia yang lama tinggal di Mars mungkin tak akan sanggup lagi berjalan tegak kalau kembali ke bumi. Tubuh mereka berubah selamanya. Untuk bertahan hidup jangka panjang, manusia harus bisa menanam makanan sendiri. Tapi tanah Mars beracun dan tandus. Setiap sayur dan buah harus ditumbuhkan di dalam ruangan khusus, dengan cahaya dan tanah buatan yang dijaga ketat. Pertanian yang di bumi begitu mudah, di Mars jadi perjuangan hidup dan mati yang harus berhasil, atau koloni kelaparan. Air jadi harta yang paling dijaga. Di Mars, sebagian air beku tersembunyi di bawah tanah dan di kutub, sangat sulit diambil. Setiap tetes harus didaur ulang berkali-kali, bahkan dari keringat dan napas manusia sendiri. Di planet merah, air benar-benar berarti hidup. Menguasai sumber air sama saja dengan menguasai nasib seluruh koloni. Manusia nggak bisa hidup di permukaan terbuka. Kota-kota Mars harus dibangun di dalam kubah raksasa atau di bawah tanah. Di dalamnya, suhu, udara, dan tekanan diatur oleh mesin, menciptakan gelembung kecil kehidupan di tengah dunia yang mematikan. Seluruh peradaban bergantung pada kubah itu tetap utuh. Satu retakan bisa mengancam ribuan nyawa sekaligus. Ada pembunuh tak terlihat di Mars, radiasi. Tanpa medan magnet dan atmosfer tebal seperti bumi, sinar kosmik menghantam permukaan tanpa penghalang. Paparan jangka panjang bisa merusak tubuh dan meningkatkan risiko penyakit mematikan. Manusia harus terus bersembunyi dari langit. Hidup di Mars berarti hidup di dalam perlindungan, jarang benar-benar merasakan langit terbuka di atas kepala. Suatu hari, akan lahir manusia pertama yang tak pernah menginjak bumi. Seorang bayi yang tanah airnya adalah planet merah. Kita belum tahu apakah tubuh manusia bisa berkembang normal dalam gravitasi rendah sejak lahir. Ini eksperimen paling berani sepanjang sejarah. Anak-anak Mars akan memandang bumi bukan sebagai rumah, tapi sebagai titik biru jauh di langit, tempat asal nenek moyang mereka. Perdagangan antara dua planet melahirkan ekonomi yang benar-benar baru. Mengirim barang antar planet butuh biaya yang luar biasa besar. Karena itu, koloni Mars harus belajar membuat hampir segalanya sendiri, dari makanan sampai mesin, agar tak selalu bergantung pada bumi. Barang-barang khas Mars, atau ilmu yang lahir di sana, bisa jadi sangat berharga. Sebuah pasar antar dunia mulai terbentuk. Ada beban jiwa yang berat. Para pemukim Mars hidup jutaan kilometer dari semua orang dan segala hal yang pernah mereka kenal. Bahkan sekadar mengobrol dengan bumi punya jeda bermenit-menit, karena sinyal butuh waktu lama menempuh jarak sejauh itu. Kesepian di ruang hampa, jauh dari langit biru dan lautan,
bisa menjadi tantangan terberat yang justru bukan soal teknologi. Koloni yang jauh dari bumi akan menghadapi pertanyaan besar. Siapa yang memerintah mereka? Hukum bumi terasa jauh dan tak relevan. Cepat atau lambat, pemukim Mars mungkin ingin membuat aturan dan pemerintahan mereka sendiri, cocok untuk dunia yang keras itu. Dan mungkin, seperti banyak koloni dalam sejarah, suatu hari mereka akan menuntut kemerdekaan penuh dari planet asal. Inilah salah satu efek paling dalam. Setelah banyak generasi, tubuh manusia Mars akan berbeda dari manusia bumi. Lebih tinggi, lebih ramping, dengan tulang dan jantung yang menyesuaikan gravitasi rendah. Perlahan, mereka jadi cabang baru umat manusia. Untuk pertama kalinya, manusia mungkin terbelah jadi dua spesies yang berbeda, dipisahkan oleh ruang angkasa yang luas. Bagi generasi Mars yang lahir dan besar di sana, bumi bukan lagi rumah, cuma cerita dari buku dan layar. Mereka nggak pernah merasakan hujan, ombak laut, atau angin di antara pepohonan. Hal-hal biasa buat kita, jadi keajaiban buat mereka. Perlahan, ikatan emosional dengan bumi bisa memudar, dan planet merah benar-benar menjadi satu-satunya rumah yang mereka kenal. Hidup di Mars berarti hidup di ujung pisau. Badai debu raksasa bisa menutup matahari selama berminggu-minggu. Kerusakan pada kubah, pembangkit udara, atau sumber air bisa jadi bencana yang mengancam seluruh koloni sekaligus. Tanpa bantuan cepat dari bumi yang jauh, para pemukim harus bisa menyelamatkan diri sendiri. Di Mars, tak ada yang datang menolong tepat waktu. Tapi ada alasan mulia di balik semua kegilaan ini. Selama manusia cuma hidup di satu planet, satu bencana besar bisa memusnahkan kita semua. Dengan koloni di Mars, umat manusia punya cadangan. Kalau terjadi sesuatu pada bumi, peradaban kita tetap punya harapan untuk bertahan. Menjadi spesies antar planet mungkin adalah cara paling pasti untuk memastikan kisah manusia tak berakhir di satu titik biru saja. Manusia nggak bisa hidup dari bertahan hidup saja. Bahkan di planet yang keras, para pemukim butuh seni, musik, dan hiburan untuk menjaga jiwa. Mungkin lahir jenis seni yang sama sekali baru, terinspirasi oleh langit merah, gravitasi rendah, dan kehidupan di bawah kubah. Budaya khas Mars pelan-pelan tumbuh, berbeda dari bumi, lahir dari pengalaman hidup yang belum pernah dirasakan manusia manapun sebelumnya. Ada kerinduan yang dalam dan menyentuh. Para pemukim generasi pertama akan selalu merindukan hal-hal kecil dari bumi. Suara hujan, hangatnya matahari di kulit, birunya langit, dan hijaunya pepohonan. Hal biasa yang tiba-tiba terasa sangat berharga. Mungkin justru dari Mars, manusia akhirnya benar-benar mengerti betapa ajaibnya, dan betapa berharganya planet asal yang mereka tinggalkan. Muncul pertanyaan yang tak nyaman. Kalau tempat di Mars terbatas dan mahal, siapa yang berhak pergi lebih dulu? Apakah cuma yang kaya, yang paling pintar, atau yang paling kuat? Pilihan ini bisa menentukan seperti apa peradaban baru itu nantinya. Keputusan siapa yang boleh menjadi manusia Mars pertama, diam-diam adalah keputusan tentang wajah masa depan umat manusia. Akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Pindah ke Mars itu lompatan terbesar umat manusia, atau pelarian dari masalah kita sendiri? Buat sebagian orang, ini takdir manusia, menjelajah, menaklukkan, dan memastikan kisah kita berlanjut di antara bintang-bintang. Tapi buat yang lain, sebelum bermimpi menyelamatkan planet lain, mungkin kita harus lebih dulu belajar menjaga satu-satunya rumah yang sudah sempurna untuk kita, bumi. Jadi, pindah ke Mars ternyata jauh lebih rumit dari sekadar naik roket. Dia menuntut udara buatan, air yang lebih mahal dari emas, tubuh yang berubah, kesepian kosmik, sampai manusia yang perlahan bercabang jadi spesies baru. Mungkin Mars memang cadangan bagi masa depan umat manusia, tapi sebelum menaklukkan planet merah, ada baiknya kita belajar dulu menjaga satu-satunya rumah yang sudah sempurna untuk kita. Kalau skenario kayak gini bikin kamu mikir, subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan menurut kamu, kalau ada tiket ke Mars hari ini, kamu berani pergi dan nggak pernah kembali,
Atau memilih tetap di bumi? Tulis jujur di komentar.